Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita, sehingga kita di sore yang cerah ini masih bisa bertemu dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita, terutama tentang hal-hal yang berkenaan dengan bulan puasa. Pada kesempatan yang baik ini kita berusaha memompa diri kita untuk tetap istiqomah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan akhir-akhir dari bulan puasa ini. Pernah suatu kejadian, Imam Hasan Al-Basri itu melewati sekelompok pemuda, yang mana para pemuda ini di bulan Ramadan itu yang dilakukan hanyalah bercanda dan tertawa. Seakan-akan mereka ini tidak ada bedanya antara di bulan puasa atau di luar bulan puasa. Sehingga Hasan Al-Basri berkata kepada mereka, innallaha ja'ala syahra ramadhana midmaran li khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang perlombaan, seperti perlombaan kuda pacu. Jadi kalau kita perhatikan perlombaan kuda ya, itu kan ada beberapa putaran. Nah, puasa itu seperti itulah. Bulan Ramadan itu sama persis seperti lapangan pacuan kuda. Kalau kita perhatikan dalam pacuan kuda ini, tentu kita akan menyaksikan bagaimana persiapan para peserta tersebut dalam perlombaan ini. Maka kalau kita melihat kepada persiapan masing-masing peserta, tentunya mereka itu jauh-jauh hari sebelum waktu perlombaan ini dimulai, mereka melakukan pemanasan-pemanasan. Bahkan kudanya ini mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau sebelumnya itu sudah dipersiapkan, terus dilatih.
sampai menjelang waktu perlombaan. Begitu pula bulan Ramadan ini. Kalau kita perhatikan, generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi 6 bulan sebelum mereka bertemu dengan Ramadan itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Di antara persiapan generasi pertama itu adalah meminta kepada Allah supaya mereka diberikan umur panjang dan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah mendekati bulan Ramadan, nyampai di bulan Sya'ban umpamanya, kita dapati para sahabat dan tabi'in itu semakin ditingkatkan persiapannya. Sehingga kita akan dapati di antara mereka sejak masuk di bulan Sya'ban, mereka itu sudah ada yang meliburkan aktivitas ekonominya, menutup toko-tokonya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghabiskan bulan Sya'ban itu dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu contoh persiapan generasi terbaik untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, di saat bulan Ramadan tiba, mereka bersungguh-sungguh benar-benar menghabiskan waktu bulan Ramadan itu semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan dapati bagaimana contohnya imam kita, Imam Asy-Syafi'i, kalau bulan Ramadan tiba, beliau siang harinya itu dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai di siang harinya itu sudah menghatamkan satu Al-Quran. Begitu pula malamnya, sholat tarawih, bahkan setelah sholat tarawih dihabiskan juga untuk membaca Al-Quran sampai hatam. Ini adalah kondisi Imam Syafi'i di setiap bulan Ramadan. Sehingga apa? Dalam 1 bulan penuh itu kurang lebih Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu 60 kali. Begitu pula kalau kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari siang harinya juga seperti itu. Bisa menghatamkan Al-Quran sekali hataman. Kemudian kalau malamnya itu per 3 malam menghatamkan Al-Quran. Dan yang lain-lainnya. Hammad Al-Ansari termasuk gurunya Imam Bukhari. Beliau adalah ulama yang dianugerahi kekayaan. Ulama yang kaya, memiliki banyak bisnis. Apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Setiap hari beliau ini memberikan buka puasa kepada jamaah sebanyak 500 orang. Itu tiap hari. Sampai hari raya tiba. Dan hari raya tiba pun mereka dikasih bingkisan. Dan masih banyak kisah-kisah lain bagaimana ulama atau generasi terbaik dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu benar-benar menghabiskan bulan puasa itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah manusia-manusia yang di dalam perlombaan bulan Ramadan itu benar-benar maksimal. Sejak awal bahkan sebelum Ramadan tiba itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Tentu ini adalah kelompok orang yang benar-benar sukses
Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka ini setelah bulan Ramadan itu habis, mereka masih melakukan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Apa itu? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya supaya Allah menerima seluruh aktivitas ibadah mereka di bulan Ramadan. Tentu ini adalah seperti peserta perlombaan kuda pacu yang dipersiapkan sebelum hari hanya, kemudian di hari hanya pun di dalam perlombaan mereka itu memacu kudanya sejak start pertama itu sudah berada di awal, sampai putaran terakhir pun mereka memenangkannya. Ini adalah gambaran dari kehebatan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tentu ini adalah contoh bentuk manusia dalam menghadapi bulan Ramadan. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah di bawah mereka. Mereka hampir mirip seperti mereka, namun tidak maksimal seperti generasi pertama tadi. Sebelum Ramadan tiba, mereka sudah melakukan persiapan-persiapan, namun persiapan-persiapan yang sekedarnya. Bahkan terkadang sering lalai dengan persiapan tersebut. Di saat bulan Ramadan tiba, mereka juga melakukan puasa dan mengamalkan seluruh anjuran-anjuran di dalam bulan puasa, sehingga mereka menahan diri dari lapar dan haus. Bahkan tidak itu saja, mereka berusaha supaya mereka juga melakukan puasa. Selain itu, lisannya berusaha dicoba untuk tidak melakukan hal-hal kebiasaan yang buruk, berusaha untuk tidak melakukan ghibah, namimah. Begitu pula pandangan matanya berusaha untuk dijaga, dan seterusnya. Ini adalah kelompok yang kedua, seperti kelompok yang ikut serta dalam perlombaan pacuan kuda, namun posisi mereka berada di tengah-tengah. Kelompok yang ketiga adalah umat Islam yang tidak memiliki persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan. Waktu-waktu mereka dihabiskan begitu saja, tidak memiliki bayangan bahwasanya di bulan Ramadan itu perlu persiapan-persiapan, tidak. Sehingga apa? Di saat bulan Ramadan tiba, mereka juga ikut berpuasa. Namun yang mereka peroleh di dalam puasa itu hanyalah haus dan lapar. Yang puasa pada diri mereka itu hanyalah perutnya saja, tidak makan dan tidak minum. Namun anggota badan yang lain itu sama seperti hari-hari sebelum bulan Ramadan. Tangannya masih suka nyanyil, lisannya masih sering melakukan kedustaan, melakukan ghibah. Begitu pula matanya tidak dikendalikan, masih terbiasa dengan pandangan-pandangan yang diharamkan sebelum bulan Ramadan. Kakinya juga dilangkahkan ke tempat-tempat yang itu akan menghabiskan waktunya, dan seterusnya. Tentu ini adalah kelompok yang ketiga, yang mana kelompok ini bisa disebut dengan zalimun li nafsi, orang yang banyak melakukan kezaliman pada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan anjuran-anjuran agama, mengamalkan hanya yang pokok-pokok saja. Tentu ini adalah
serupa seperti para peserta perlombaan pacuan kuda, namun mereka berada posisi yang terakhir. Sehingga di sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innallaha ja'ala syahra Ramadan midmaron li khalqi. Sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah tempat seperti pacuan kuda bagi para hambanya. Yatasabaquna fihi li ta'atihi, yang mana mereka di bulan Ramadan itu saling berlomba-lomba, saling mendahului dalam melaksanakan ketaatannya. Fasabaqa aqwamun fafazu, maka di bulan Ramadan ini ada sebuah kaum yang mana mereka itu menang, tampil selalu di depan, sehingga mereka mendapatkan kejayaan. Wa takhallafa aqwamun fakhabu, dan ada juga dari manusia ini adalah kaum-kaum yang selalu berada di belakang. Namun kata Hasan Al-Basri, ada kelompok lain dari ketiga kelompok ini. Apa? Fal ajabu kullal ajabi lidhahikil la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun wa khabal mubtilun. Dan yang aneh, bahkan sangat aneh, adalah apa yang terjadi kepada seseorang yang waktunya itu hanya dihabiskan untuk tertawa dan bermain-main. Yang mana mereka tertawa dan bermain-main di waktu tadi orang yang sudah berjaya itu mendapatkan kejayaan, yang celaka pun akan mendapatkan kecelakaan. Sehingga apa? Kaum muslimin yang masuk di bulan puasa itu persis seperti para peserta pacuan kuda. Kalau seandainya kita bayangkan ada sebuah pacuan kuda, kemudian di situ pesertanya ada yang bersungguh-sungguh sejak awal itu sudah berada di depan, sampai putaran 30 umpamanya selalu di depan, yaitu adalah kelompok, tentunya adalah kelompok terbaik, kelompoknya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada kelompok yang berada di pertengahan, selalu begitu sampai akhir pertandingan. Ada kelompok yang di belakang. Nah, yang aneh kata Hasan Al-Basri, ada peserta yang seakan-akan tidak ikut perlombaan, bahkan bercanda. Di saat bertanding mereka banyak bercanda. Sehingga apa yang didapat? Tentu adalah celaan. Perlombaan bulan Ramadan itu adalah kaum muslimin pesertanya. Penontonnya siapa? Penontonnya itu adalah para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada dari kaum muslimin yang bercanda di dalam perlombaan tersebut, apa yang akan didapat? Tentu adalah celaan dan laknat dari para malaikat. Sehingga jenis manusia ini di dalam menghadapi bulan Ramadan itu sebenarnya secara global itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti di dalam surat Fatir ayat ke-32. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Dan di antara manusia-manusia pilihan itu adalah kelompok yang melakukan kezaliman pada dirinya, yaitu kelompok yang terbelakang di pacuan kuda ini, di dalam Ramadan ini. Mereka hanya puasa perut saja,
hanya puasanya itu dari makan dan minum. Namun larangan-larangan yang lain tetap mereka terjang. Ini disebut dengan zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Dan di antara manusia-manusia pilihan itu adalah pertengahan. Tidak seperti kelompok terbelakang ini, mereka berada di tengah-tengah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal, namun kelalaian dan ketertinggalan itu tidak luput dari mereka. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka manusia-manusia yang senantiasa terdepan dalam melaksanakan kebajikan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menyelami kehidupan di lingkungan kita, maka akan kita dapati jenis-jenis umat Islam yang lebih parah dari kelompok yang ketiga ini. Mereka itu hanya sibuk mencari kehidupan. Kalau kita perhatikan, seakan-akan mereka itu lupa, bahkan tidak tahu dengan tujuan diciptakan mereka. Di bulan puasa ini tidak segan-segan mereka itu tidak berpuasa. Mereka hanya sibuk mencari dunia, sehingga di bulan Ramadan ini mereka tidak ada rasa malu untuk menenggak minuman atau makan di depan manusia. Sehingga apa? Derajat umat Islam yang seperti ini tentunya itu termasuk di dalam zalimul li nafsi. Seseorang yang zalim kepada dirinya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, maksudnya menggambarkan jenis manusia yang nomor 3 di belakang, Rasulullah mengatakan, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Rubba shaimin, betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, namun bagiannya itu hanyalah menahan lapar dan haus. Yang dilakukan dari jenis puasa itu hanyalah puasa lapar dan haus. Adapun puasa-puasa yang lain itu tidak dilakukan. Tentu seorang muslim yang sama sekali tidak berpuasa tentu lebih parah dari hadis ini. Yang puasa saja itu masih terkadang hanya yang didapat itu lapar dan haus saja, namun secara pahala mereka tidak mendapatkan pahala. Puasanya itu tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena pahala puasa itu terkikis dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisannya, tangannya, matanya, kakinya, dan anggota badan lainnya. Apalagi yang tidak berpuasa, tentu adalah dosa yang akan didapat oleh orang tersebut. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah memasuki bulan hari ke-25 ya. Nanti malam adalah malam ke-26. Sehingga masih tersisa bagi kita itu berapa hari? 3 hari atau 4 hari? 4 harian ya. Dan di 4 hari itu ada malam 27 dan 29. Maka 4 hari yang tersisa ini hendaknya kita benar-benar memaksimalkan. Mungkin kita sejak awal Ramadan banyak kelalaian yang kita lakukan. Namun kita jangan sampai putus asa.
Karena waktu pertandingan dan perlombaan ini masih ada, belum selesai. Kita jangan putus asa. Bahkan kalau bisa, kita berusaha memaksimalkan di akhir atau sisa-sisa yang sedikit ini. Bulan Ramadan itu akan ada lagi. Bulan Ramadan itu akan datang lagi. Namun apakah kita akan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan? Nah, belum tentu. Jadi bulan puasa itu akan ada lagi, terus setiap tahun ada. Namun apakah kita setiap tahun ada? Belum tentu. Jadi masih ada 2 hari, kemungkinannya Lailatul Qadar itu di situ. Bahkan menurut pendapat ulama, kebanyakan para ulama menjelaskan kebanyakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di 27 Ramadan. Walaupun pendapat yang lebih sahih bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa pindah-pindah di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Oleh sebab itu di akhir bulan Ramadan ini hendaknya kita memaksimalkan kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan. Kalau kita jarang membaca Al-Quran, maka hendaknya kita berusaha mengisi di beberapa hari ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena ini adalah bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan ini, bahkan di malam-malam ganjil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Yaitu hari-hari atau malam-malam ganjil di 10 terakhir. Kalau kita mungkin masih kurang dalam membaca Al-Quran, kita tambal dengan banyak melakukan sholat malam. Mungkin kita hanya selalu istiqomah sholat tarawih bersama imam. Tapi kalau bisa di sisa malam-malam ini, di sepertiga malam kita bangun, bahkan kita bangunkan keluarga kita ajak sholat malam, kita tambah lagi. Kalau yang tadinya tidak sholat witir, langsung saja menambah sholat malam, kemudian diakhiri dengan witir. Yang sudah melakukan sholat witir bersama imam, bisa membatalkan witirnya dengan menambah 1 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian nanti ditutup lagi dengan sholat witir. Atau biarkan sholat witirnya bersama imam, ia menambah, walaupun ini adalah pendapat yang kurang, yang lemah. Kalau kita mungkin bangun malam belum sempat, setidaknya kita banyak-banyak beristighfar di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Karena bulan ini juga adalah bulan ampunan, yang mana Allah itu memberikan kelonggaran, memberikan kemurahan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Bahkan bulan ini disebut dengan bulan pembebasan dari api neraka. Kita banyak-banyak meminta kepada Allah supaya kita ini termasuk orang-orang yang masuk di daftar orang-orang yang terbebas dari api neraka. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan puasa itu adalah bulan yang seluruh doa kaum muslimin itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mampu atau kurang dalam mengamalkan amalan-amalan tadi, setidaknya
lisan kita, terutama di malam-malam ganjil, kita membacakan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Aisyah, yang mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa apa yang terbaik yang aku baca di malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya dengan mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Setidaknya doa ini adalah doa yang terus kita ucapkan berkali-kali berulang, terutama di malam-malam ganjil yang bisa jadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Tentu ini adalah hal-hal yang semestinya kita lakukan. Jangan putus asa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Bulan Ramadan belum habis, kita masih ada sisa beberapa waktu, maka hendaknya kita isi. Yang bisa jadi di antara kita itu lalai dari awal, jangan putus asa. Bisa jadi kita menang walaupun banyak kekurangan sebelumnya, karena amalan itu tergantung pada akhirnya. Apalagi ini masih lumayan, ada 4 hari. Waalaikumsalam. Kemudian di antara amalan orang-orang terbaik generasi sahabat tabi'in dan tabi'in, tentu setelah mereka berpisah dengan bulan Ramadan, mereka tidak berhenti di situ saja. Bahkan seperti yang kita katakan tadi, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah supaya ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima. Jadi mereka benar-benar menunjukkan betapa berharapnya mereka supaya amalan-amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memiliki rasa takut kalau amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan penuh takut tidak diterima. Tidak di situ saja. Bahkan mereka itu meningkatkan kualitas ibadah setelah bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti sholat berjamaah. Mereka tidak kendor. Bulan Ramadan usai, namun mereka semakin semangat di belakang. Sholat berjamaah semakin ditingkatkan. Amalan-amalan lain juga. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya di antara tanda-tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan itu adalah peningkatan ibadah setelah bulan Ramadan. Ini adalah tanda-tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan. Tentu ada jenis-jenis lain seperti mungkin jenis yang ketiga dari jenis manusia tadi, yang mana mereka disebut dengan zalimun li nafsi, orang yang zalim pada dirinya. Apa? Setelah Ramadan ya sudah, sama sekali tidak menggubris ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Jadi seakan-akan mereka itu taunya Allah hanya di bulan
Ramadan. Setelah bulan Ramadan habis, mereka seakan-akan sudah tidak mengenal Tuhannya lagi. Tentu ini adalah gambaran kecelakaan, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan di bulan Ramadan bisa jadi tidak diterima, karena tanda-tanda diterimanya tidak ada. Taunya sholat hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan sholatnya bolong-bolong. Maka hendaknya kita jangan sampai seperti itu. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah kita hendaknya meningkatkan kualitas ibadah kita. Bahkan tidak hanya kita sebagai kepala rumah tangga berusaha mengajak anak kita, istri kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir ini. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau meningkatkan ibadahnya tidak seperti di Ramadan pertengahan dan awal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal itu semangat, kemudian di pertengahan ditambah lagi. Namun di saat masuk 10 terakhir itu akan semakin ditingkatkan. Bahkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan pakaiannya. Secara bahasa seperti itu, tapi menurut penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan syadda mi'zarahu itu menjauh dari para istrinya. Maksudnya membatasi sementara untuk tidak banyak berhubungan dengan para istrinya. Wa ahya lailahu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begadang di malam harinya, menghabiskan malamnya itu untuk tidak tidur. Namun begadang Rasulullah itu dihabiskan dengan banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan sholat malam, banyak membaca istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aiqadha ahlahu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan keluarganya. Supaya apa? Supaya melakukan sholat malam, membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istri-istrinya. Tentunya para sahabat juga seperti beliau. Para sahabat juga sama. Bahkan jika masuk 10 terakhir, mereka sama, banyak begadang, tidak banyak tidur. Mereka tidur, cuman hanya sebentar saja. Jadi dihabiskan waktunya itu untuk membaca Al-Quran, melakukan sholat malam, zikir, beristighfar, berdoa. Kenapa? Karena ini mumpung ada waktu
yang sangat baik yang tidak akan didapati di luar Ramadan. Apalagi kebaikan, keutamaan bulan Ramadan itu sudah dijelaskan, itu ada di akhirnya. Bahkan di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi di dalam syariat kita, waktu itu semuanya itu baik. Tidak ada waktu buruk, itu tidak ada. Namun waktu baik itu ada tingkatannya. Biasanya waktu yang terbaik, waktu untuk beribadah itu biasanya Allah letakkan itu di terakhir. Memang ini sunnatullah. Contoh umpamanya hari Jumat. Hari Jumat adalah hari paling mulia dalam satu minggu. Kemudian di hari Jumat itu ada suatu waktu yang sangat baik dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Kata Rasulullah, al-Jum'atu ithna asyara sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dan tepat pada waktu yang terbaik, niscaya Allah akan mengabulkan. Maka carilah waktu baik itu setelah asar. Jadi ini, Allah jadikan waktu terbaik di hari Jumat itu ada di akhir, setelah asar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebaikan waktu Allah letakkan di belakang. Contoh juga hari-hari haji. Hari-hari haji itu yang terbaik adalah hari Arafah. Dan hari Arafah waktu yang paling baik, waktu yang di situ Allah membebaskan kebanyakan kaum muslimin dari api neraka itu setelah zuhur sampai asar. Nah, begitu pula dengan bulan Ramadan. Atau masih ada lagi yang tersisa, waktu malam hari. Malam hari itu waktunya baik untuk beribadah. Setelah maghrib sampai menjelang subuh, sampai subuh. Namun waktu dari maghrib sampai subuh ini yang terbaik itu adalah sepertiga terakhir. Yang mana di situ Allah turun ke langit bumi. Tidaklah seseorang itu berdoa meminta kepadanya kecuali Allah akan kabulkan. Tidaklah Allah minta ampun, pasti Allah akan mengampuninya. Dan itu terjadi di sepertiga terakhir. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan sejak awal sampai akhir itu adalah waktu Al-Quran. Sejak awal sampai akhir adalah bulan terkabulnya doa. Sejak awal sampai terakhir adalah waktu pembebasan dari api neraka. Sejak awal sampai akhir setan-setan dibelenggu. Namun keutamaan-keutamaan ini itu lebih banyak lagi di sepertiga terakhir di bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga kita yang sudah memasuki sepertiga ini, maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini waktu-waktu yang langka. Waktu-waktu yang mulia ini hanya terjadi di 1 tahun sekali. Sehingga apa? Peningkatan itu harus ada pada diri kita. Bahkan Rasulullah SAW di antara cara untuk meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 terakhir Ramadan adalah beriktikaf. Setiap datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu beriktikaf, berdiam diri di masjid 10 hari. Rasulullah selalu menghabiskan waktunya di dalam masjid. Memang Rasulullah SAW itu pernah diceritakan, saking menunjukkan betapa semangatnya Nabi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, pada
Ramadan pertama beliau itu iktikaf sejak awal. Namun diberitahu oleh Allah bahwasanya malam Lailatul Qadar tidak terjadi di 10 pertama. Kemudian Ramadan berikutnya beliau iktikaf itu dimulai dari pertengahan Ramadan. Dan Rasulullah pun dikasih tahu bahwasanya Lailatul Qadar tidak di situ. Dan Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan berikutnya, yang mana sudah dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf itu dimulai dari malam ke-21. Jadi sisa hidup Rasulullah setiap kali bulan Ramadan tiba selalu beriktikaf di masjid. Apa pantangan orang-orang yang beriktikaf? Ada satu pantangan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian gauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam jazakallahu khair, dalam keadaan beriktikaf di masjid. Tinggal berapa waktunya? Sebentar lagi, masih lama. Masa? Oh, jam saya berarti ya, yang enggak anu. 6 menit ya. Ya, kita habiskan tinggal sedikit ya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan iktikaf tersebut? Apakah iktikaf itu harus 10 hari? Tidak. Iktikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan iktikaf itu tergantung keinginan kita. Kita boleh iktikaf di masjid itu 2 jam, 3 jam, itu boleh. Terus iktikaf itu juga bagaimana niat kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Kalau umpamanya saya mau iktikaf, namun di dalam hati itu punya niatan, saya akan keluar masjid kalau ada perlu yang memang harus keluar. Contoh umpamanya mau berbuka umpamanya di masjid tidak tersedia, maka dia pulang. Atau mau sahur umpamanya, karena di situ tidak ada yang menyiapkan, tidak ada keluarga yang mengantar, maka itu boleh. Jadi seseorang yang niat iktikaf di dalam masjid kemudian ingin keluar, tentunya boleh dalam hal yang sangat mendesak. Umpamanya mau buang hajat, mau ke kamar mandi, karena di areal masjid umpamanya tidak tersedia, maka dia keluar pulang, itu boleh. Atau dia ingin bersuci umpamanya, junub, di lingkaran masjid tidak ada kamar mandi, tidak ada sabun, tidak ada, maka dia pulang, itu boleh. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan al-khuruju li amri ta'atin la tajibu alaihi ka'iyadati marid wa syudijan. Keluar dari masjid karena ingin melakukan amalan sunnah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menjenguk orang sakit. Oh, tetangga kita
ada yang meninggal sehingga mau mensolatkan jenazah. Nah, bagaimana? Apakah dia boleh keluar sedangkan dia sudah niat iktikaf untuk tidak keluar dari masjid kecuali hal-hal yang mendesak saja? Maka di sini dijelaskan dia tidak boleh keluar untuk mengamalkan amalan yang sama-sama sunnahnya. Jadi dia tetap bertahan dengan iktikaf. Ini bentuk keluar yang kedua. Kemudian yang ketiga, keluar untuk melakukan hal-hal yang mana hal-hal ini dimungkinkan merusak iktikafnya. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Keluar masjid yang bisa merusak iktikafnya. Ini sangat banyak sebenarnya. Untuk jualan. Seperti Bang Ahmad Zakaria sudah niat untuk iktikaf di masjid. Dapat 3 hari keluar karena pelanggannya minta dikirimin ayam umpamanya. Nah, ini membatalkan iktikafnya. Ini merusak iktikafnya. Nah, seperti keluar untuk jual beli. Bahkan pulang untuk malam harinya. Waduh, setelah taraweh wis pulang, aku kangen ke istri. Ini merusak iktikafnya. Karena orang yang beriktikaf itu tidak boleh menggauli istrinya seperti di dalam ayat tadi. Maka seseorang yang iktikaf di masjid tidak boleh keluar untuk hal-hal yang bisa merusak iktikafnya. Jangankan hal-hal yang boleh, hal-hal yang sunnah seperti tadi itu sebaiknya dia tidak keluar untuk melakukan amalan-amalan yang sama-sama sunnahnya. Kecuali dalam keluarnya yang kedua ini, pada awal iktikaf dia sudah meniatkan di dalam hatinya, saya niat iktikaf di masjid ini, namun nanti kalau ada keperluan walaupun itu tidak wajib, saya akan keluar. Ini baru tidak masalah. Contohnya tadi, untuk menjenguk orang sakit, tetangganya yang sakit, atau untuk menyolatkan tetangganya yang meninggal. Nah, ini boleh karena niat awalnya sudah disempurnakan.